Oke, lantas cerita Nemo pun berlanjut di Spermi Gridlot chapter 659. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya tentara bulu hitam pun berhasil masuk ke lorong luar angkasa. Dan di sini tentara Wei yang bersiap untuk menghadang mereka pun bersiap menggunakan trisula lautnya. Di sini tak ketinggalan Lusu dan juga Xiaoyu beserta tim yang lain bersiap untuk menghadang tentara bulu hitam yang akan masuk ke saluran luar angkasa. Lusu pun sebenarnya bingung, banyak sekali dari tentara bulu hitam itu yang berhasil masuk ke saluran luar angkasa dan pergi ke bumi. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan Lusu yang saat ini memandangi tentara bulu hitam yang saat itu tengah masuk ke saluran luar angkasa. Lantas Lusu pun berkata, "Sial, sudah banyak prajurit tentara bulu hitam yang masuk ke saluran luar angkasa dan dia mungkin dipercepat." Ucap Lusu mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu kita pun diperlihatkan bahwasanya banyak sekali tentara bulu hitam yang berhasil masuk ke tanah leluhur. Bahkan di sini muka mereka pun terlihat garang dan bahkan mungkin ribuan yang telah masuk ke saluran luar angkasa tersebut. Di sini Lusu pun tak tinggal diam, lantas ia pun memberikan serangannya kepada tentara bulu hitam. Dan bus, ledakan besar pun terjadi. Saat Lusu kemudian menggunakan pedang-pedangnya, di sini tentara bulu hitam pun tak bisa untuk melarikan diri dari serangan Lusu. Satu persatu serangan tersebut pun mampu untuk menghalau tentara bulu hitam. Bahkan mereka pun meninggoy di tempat dengan serangan tersebut. Tak lama setelah itu, Lusu pun menyadari bahwasanya kekuatannya saat ini tengah melambat. Atau mungkin dia tidak mampu untuk menghadapi jika jumlah musuh tentara bulu hitam itu sangatlah banyak. Tak lama setelah itu, Lusu pun mengeluarkan pedang panjangnya kembali dan memberikan serangannya kembali kepada tentara bulu hitam. Dengan secepat kilat, Lusu pun mengatakan, "Ya, bos!" Tapi di sini dalam hati Lusu pun mengatakan bahwasanya terlalu lambat. Bahkan serangannya di sini dinilai oleh Lusu tidak terlalu cepat seperti apa yang mereka bayangkan. Lusu kemudian menyerangnya kembali dan ia merasa bahwasanya saat ini serangannya telah melambat dan tidak mampu untuk menghentikan tentara bulu hitam berhasil masuk ke saluran luar angkasa. Ia pun mengatakan lagi kepada hatinya, "Terlalu lambat," ucap Lusu mengatakan itu. Bahkan di sini Lusu pun juga dibantu oleh Xiaoyu. Seketika serangan Lusu, lantas Xiaoyu pun kemudian membuat tentara bulu hitam itu masuk ke tanah dan langsung dihabisi oleh Xiaoyu dengan pasir Roh Anthony. Bas! Di sini Lusu pun menyadari bahwasanya tidak akan mampu untuk menghadang tentara bulu hitam yang jumlahnya begitu banyak. Ia pun kemudian menatap tentara bulu hitam tersebut yang satu persatu masuk ke saluran luar angkasa. Lusu pun lantas berkata lagi dalam hatinya, "Terlalu lambat, gerakanku masih terlalu lambat. Aku tidak akan mampu untuk menghadang mereka semua." Ucap Lusu mengatakan itu. Tampak di sini ribuan tentara bulu hitam pun saat itu tengah berada di tanah yang lapang. Ia pun kemudian bergiliran untuk masuk ke tanah leluhur. Dan banyak dari serangan Lusu membuat tentara bulu hitam yang lain pun ringsek dan meninggoy di tempat. Di sini Lusu pun merasa kelelahan dengan serangannya yang bertubi-tubi. Tak lama setelah itu Lusu pun panik. Sampai-sampai keringatnya pun bercucuran. Ia lantas berkata kepada dirinya, ada terlalu banyak tentara bulu hitam dan kecepatan turunnya mereka jauh lebih sedikit daripada kecepatan kembalinya mereka. Ucap Lusu mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya di sini tentara bulu hitam yang masuk ke tanah leluhur pun cukup banyak dan yang dihabisi oleh Lusu nyatanya tidak terlalu banyak. Mungkin itu tidak sebanding dengan apa yang Lusu pikirkan. Tapi di sini Lusu pun tak kehabisan akal. Lantas Lusu pun berpikir kembali bagaimana cara untuk menghadang tentara bulu hitam tersebut. Ia menyadari juga bahwasanya Xiaoyu saat ini tengah bermeditasi atau mengulur waktunya untuk memulihkan kekuatannya. Tapi di sini tidak bisa dibiarkan bahwasanya tentara bulu hitam pun akan masuk ke tanah leluhur dan mereka akan mengacau dan menghabisi tentara banjir perunggu. Tak lama setelah itu Lusu pun berteriak dan berkata kepada Xiaoyu, "Hei ikan kecil, masih bisakah kamu
Ucap Lu Su mengatakan itu mengkode Xiaoyu. Nampaknya di sini Lu Su pun akan mengeluarkan formasi tempurnya bersama iblis kecil yakni Xiaoyu. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Lu Su kemudian memberikan formasi pedangnya. Di sini nampaknya Lu Su mengkode Xiaoyu untuk memberikan formasi pedangnya lagi dan menyerang tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak tersebut. Xin pun diperlihatkan di sini di tanah. Xiaoyu pun kemudian bersiap untuk merilis kekuatannya dan merapalkan sesuatu. Ia pun menyadari itu adalah kode dari Lu Su dan saat ini dia harus kemudian mengeluarkan kekuatannya. Lantas Xiaoyu pun berkata kepada Lu Su, ya mungkin itu dimengerti. Ucapnya. Tak lama setelah itu energi spiritual pun kemudian muncul. Setelah Xiaoyu kemudian merapalkan tekniknya. Beberapa saat kemudian, nampak formasi pedang cukup banyak pun berada di atas langit. Bahkan formasi itu jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang telah kita bayangkan sebelumnya. Saat ini Lu Su pun bersiap untuk memberikan serangan tersebut. Nampak pedang panjang tersebut pun cukup besar dan bisa untuk menghadang tentara bulu hitam yang akan masuk ke saluran luar angkasa. Sekarang sudah waktunya untuk menghajar mereka semua dengan formasi pedang ini. Tak juga ketinggalan, Xiaoyu pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya kepada formasi pedang tersebut agar formasi tersebut mampu untuk membuat tentara bulu hitam pun keok. Tak tinggal diam, di sini Lu Su pun bersiap untuk memberikan serangan telaknya juga kepada semua orang yang ada di bawah sana. Lantas Lu Su pun bersemangat dan dia berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, kamu bekerja keras kali ini," ucap Lu Su mengatakan itu. Lantas ia pun berkata lagi, orang-orang di bawah pedang hari ini akan meninggoy di tempat. Ucap Lu Su mengatakan itu dan kemudian Lu Su pun merilis kekuatannya dan menggerakkan formasi pedang itu agar pedangnya pun jatuh kemudian mengenai tentara bulu hitam yang ada di bawah formasi pedang tersebut. Tak lama setelah itu Lu Su pun mengayunkan tangannya dan banyak dari pedang-pedang tersebut pun kemudian langsung meluncur ke tentara bulu hitam. Lantas Lu Su pun berkata, Anda bisa datang kepada saya untuk membalas dendam di masa depan. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada seluruh tentara bulu hitam yang ada di sana. Boom! Dari formasi pedang tersebut nampak ledakan yang cukup luar biasa. Bahkan itu mampu untuk memporak-porandakan tentara bulu hitam. Di sini banyak sekali tentara bulu hitam yang meninggoy akibat serangan tersebut. Bahkan sudah dipastikan bahwasanya sebagian dari orang-orang tersebut pun tak mampu untuk berdiri lagi dan kemudian pergi ke tanah leluhur. Di sini formasi pedang tersebut pun sudah mampu untuk mengalihkan sebagian dari tentara bulu hitam dan sudah dipastikan bahwasanya Lu Su akan memberikan serangannya kembali. Meskipun begitu, jumlah tentara bulu hitam itu pun cukup banyak, melebihi apa yang Lu Su bayangkan. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun berkata kepada tentara bulu hitam yang telah diserang olehnya, "Ingatlah bahwa nama saya adalah Lu Su." Ucapnya seolah optimis dengan perkataannya tersebut. Ia pun lantas mengatakan bahwasanya dia adalah kaisar surga ke-9. Maka dari itu namanya ada Lu Su dan tentara bulu hitam berhak untuk mengingat namanya tersebut. Tak lama setelah itu Lu Su pun mencengkram sesuatu dan mengeluarkan energinya. Seolah-olah pedang yang ada di atas formasi itu kemudian turun langsung menghajar tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak. Boom! Tak bisa dielakkan lagi bahwasanya serangan pedang milik Lu Su pun berhasil untuk menghajar tentara bulu hitam. Tapi nampaknya apa yang dikatakan oleh Lu Su tersebut kemudian disindir oleh Xiaoyu. Ia mengatakan bahwasanya orang-orang tidak akan mampu untuk berdiri kembali. Bahkan mengatakan bahwasanya di sini sayang sekali apakah mereka hidup atau mati. Mereka tidak memiliki masa depan. Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini Xiaoyu lebih mementingkan bahwasanya orang-orang itu tidak akan bisa berdiri lagi akibat serangan Lu Su. Bagaimana mungkin mereka memiliki masa depan dan kemudian membalas kepada Lu Su? Lu Su pun tercengang mendengar perkataan Xiaoyu tersebut.
Ia pun bingung bagaimana bisa Xiaoyu mengatakan hal tersebut. Tapi perkataan Xiaoyu di sini logis. Tak lama setelah itu, hujan ribuan pedang pun jatuh ke arah tentara bulu hitam. Dan ini tak bisa dielakkan. Boom! Ledakan besar pun terjadi dan pedang-pedang itu pun langsung kemudian turun ke tentara bulu hitam. Ini adalah serangan dahsyat yang dikeluarkan oleh Lu Su dan juga Xiaoyu. Akibat kombinasi tersebut, di sini nampaknya sebagian dari tentara bulu hitam pun tidak bisa masuk ke saluran luar angkasa dan sudah dipastikan mereka sudah meninggoy. Tapi meskipun begitu, tentara bulu hitam pun jumlahnya cukup banyak. Mungkin itu hanya sebagian yang telah diserang oleh Lu Su. Saat melihat serangan dari Lu Su tersebut, nampaknya di sini Komandan Liu dan juga Paman Zhang melihat atraksi tersebut. Lantas Komandan Liu pun berkata bahwasanya era antek-antek di bawah tahta akhirnya kembali. Ucap Komandan Liu yang saat ini senang melihat teknik rahasia yang dimiliki oleh rajanya tersebut. Tapi mendengar perkataan Komandan Liu, di sini Paman Zhang pun lantas tercengang. Bagaimana bisa di sini Komandan Liu mengatakan hal tersebut? Bahkan memuji dirinya dan memuji si rajanya Lu Su. Di tempat lain, di sini terlihat Li Hiten yang mendengar perkataan Lu Su tersebut. Pada hari ke-9, siapa 8 yang pertama lebih kuat dari raja? Ucap Li Hiten mengatakan bagaimana mungkin di sini bosnya adalah Kaisar Surga ke-9. Yang ke-8 itu siapa dan siapa yang lebih kuat? Ucap Li Hiten dengan polos kepada Lu Su. Lu Su kemudian tersenyum mendengar perkataan dari Li Hiten. Ia pun kemudian menatap Li Hiten dan berkata sesuatu kepadanya. Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda bisa pergi ke bumi untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Li Hiten. Ia meyakinkan bahwasanya ada sosok kuat, yakni Kaisar Surga ke-8, dan di sini posisi Lu Su adalah Kaisar Surga ke-9. Jadi, ketika Li Hiten ingin tahu siapa yang akan menjadi lebih kuat, maka dari itu Lu Su mengatakan bahwasanya dia harus pergi ke bumi. Tak lama setelah itu, Lu Su pun kemudian melesat dan melihat formasi dari pedang panjang milik Lu Su. Tak hanya itu, di sini ia pun kemudian melihat tentara bulu hitam yang jumlahnya tidak kalah banyak. Lu Su menatap tentara bulu hitam tersebut dan nampak ia pun tercengang. Bagaimana mungkin tentara bulu hitam pun jumlahnya lebih banyak? Xiaoyu pun juga bingung bagaimana bisa di sini tentara bulu hitam pun juga jumlahnya banyak begitu. Beberapa saat kemudian, di sini Lu Su pun menatap sesuatu ke atas sana. Bahkan jangan bergerak seperti ini. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya Xiaoyu pun juga tak menyadari apa yang dikatakan oleh Lu Su tersebut. Tapi nampaknya Lu Su mengetahui apa yang dilakukan oleh Grandmaster yang ada di depan sana. Tak lama setelah itu, di sini nampak energi spiritual dari Duan Muhuanzi dan dua Grandmaster lainnya pun perlahan menghilang. Tampak mereka menggunakan kekuatannya untuk langsung pergi ke tanah leluhur. Bahkan di sini Lu Su bisa menyadari bahwasanya aura dari Grandmaster itu sedikit melamban dan perlahan mulai menghilang. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan bahwasanya di sana telah ada telapak dari Duan Muhuanzi. Lantas Lu Su pun berkata, dan energi tingkat Grandmaster di plafon tinggi akan segera hilang sama sekali. Ucap Lu Su mengatakan itu, bahwasanya saat ini tidak ada lagi Grandmaster. Karena Grandmaster telah menuju ke tanah leluhur, maka sudah dipastikan mereka akan menyerang tanah leluhur. Di sini Lu Su menyadari bahwasanya Grandmaster itu telah pergi dan menginformasikan kepada semua orang yang ada di belakangnya. Lu Su pun lantas berkata, sepertinya Duan Muhuanzi memang membawa dua Grandmaster ke tanah leluhur. Dalam hal ini kita tidak perlu bersembunyi di tim untuk menjaga jarak dari serangan diam-diam mereka setiap saat. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada semua orang. Yang mengetahui saat ini Grandmaster musuh sudah tidak ada.
dan mereka harus menyerang tentara bulu hitam. Jangan sampai mereka bisa masuk ke tanah leluhur. Juga tidak perlu lagi mereka pun mengendap-endap untuk menghadang tentara peringkat pertama, tentara bulu hitam tersebut yang akan datang kepada mereka. Tak lama setelah itu, Lusu pun lantas mengutus semua orang peringkat pertama untuk maju ke saluran luar angkasa. Hei semua kelas peringkat pertama sedang mendengarkan perintah saya. Segera pergi ke pintu masuk saluran luar angkasa. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua orang. Ia mengutus kemudian 63 peringkat pertama untuk menjaga saluran luar angkasa. Jangan sampai tentara bulu hitam kemudian masuk ke sana. Siapa yang masuk maka mereka harus dihabisi oleh tentara WW tersebut. Tak lama setelah itu, semua orang dari peringkat pertama pun kemudian melesat ke arah saluran luar angkasa. Ia pun lantas mengatakan, pastikan kontrol utama saluran luar angkasa. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua peringkat pertama. Dan pada saat itu pula, semua peringkat pertama pun melesat ke arah saluran luar angkasa. Dan di sini, tentara bulu hitam pun mengetahui bahwasanya tengah ada master peringkat pertama yang menjaga saluran luar angkasa tersebut. Mereka pun bahkan tercengang bagaimana bisa ada peringkat pertama yang jumlahnya cukup banyak. Tak lama setelah itu, seseorang pun lantas berkata, jangan pernah izinkan tentara bulu hitam menggunakan saluran luar angkasa untuk pergi ke bumi lagi. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua orang peringkat pertama. Tak lama setelah itu, di sini kita diperlihatkan bahwasanya saluran luar angkasa sudah dijaga ketat oleh tentara WW. Yakni mereka yang peringkat pertama sudah menghadang tentara bulu hitam yang akan masuk ke tanah leluhur. Sudah dipastikan siapa yang akan melewati garis tersebut maka dia akan dihajar oleh peringkat pertama tentara WW tersebut. Lantas tentara bulu hitam yang lain yang ingin pergi ke tanah leluhur lantas melihat ke arah atas. Ia pun nampak begitu kaget bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Seseorang dari mereka pun lantas berkata, dari mana datangnya begitu banyak peringkat pertama ini? Ucap salah satu dari tentara bulu hitam tersebut merasa bingung bagaimana mungkin tentara W memiliki peringkat pertama yang jumlahnya cukup banyak. Di lain sisi, di sini Li Hitan pun bersiap untuk menyerang tentara bulu hitam dari bawah. Ia kemudian membawa trisula lautnya dan bersiap memberikan instruksi kepada semua orang peringkat kedua. Hai tentara W, berbaris untuk mempersiapkan pertempuran. Perhatikan waktu yang tepat dan bersiaplah untuk menyerang. Ucap Li Hitan mengatakan itu kepada tentara W. Mereka pun lantas bersorak dan bersiap untuk memberikan serangan kepada tentara bulu hitam. Hurrah! Tak hanya itu, formasi pedang yang dikeluarkan oleh Lusu dan juga Xiaoyu nampaknya begitu besar sampai-sampai harus menghadang tentara bulu hitam yang lain. Tak lama setelah itu, Lu Xiaoyu ketika semua hujan pedang hilang, tentara bulu hitam di lapangan 10.000 ular juga harus dibersihkan, bukan? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya di sini Lusu pun akan menyerang tentara bulu hitam dengan kekuatan yang sangat besar. Maka dari itu, ketika formasi pedangnya akan menghilang, Lusu akan menerima serangan balik dari pelindung tentara bulu hitam tersebut. Nampaknya pedang panjang milik Lusu itu pun terus berjatuhan dan mengenai tentara bulu hitam. Dan di sini Lusu dan juga Xiaoyu mengawasi pertempuran tersebut. Lantas Lusu pun berkata, nah sampai saat ini tiba saatnya kita bersatu kembali dengan rekan-rekan kita di jaringan surgawi. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya ini adalah awal mereka akan bertemu kembali dengan jaringan surgawi dan mereka akan kembali ke bumi. Di tempat lain di bumi, saat ini pertempuran pun juga berlangsung. Karena sebagian dari tentara bulu hitam itu berhasil masuk ke tanah leluhur, jadi di sini sudah dipastikan pertempuran juga ada di tanah leluhur. Chapter sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya pertempuran
antara banjir perunggu melawan tentara bulu hitam sudah dimulai. Dan di sini Cheng Zuan kemudian mengarah kepada peringkat pertama tentara bulu hitam. Tapi nampaknya mereka harus melawan 12 orang peringkat pertama melawan 4 orang peringkat pertama milik jaringan surgawi. Nampak di sini kita pun diperlihatkan bahwasanya tentara bulu hitam kemudian mengejar kepala sekolah Li dan juga Cheng Zuan dengan kecepatan penuh. Di sini kepala sekolah Li pun bergegas untuk pergi meninggalkan peringkat pertama tentara bulu hitam tersebut. Karena jumlahnya di sini 3-2, maka dari itu mereka harus memisahkan satu persatu dan menghajar mereka. Tapi tak lama setelah itu, nampaknya 3 peringkat pertama tentara bulu hitam itu pergerakannya cukup cepat. Sampai-sampai ia pun kemudian bisa menyalip dari Cheng Zuan yang saat itu tengah terbang bersama kepala sekolah Li. Ia kemudian memberikan serangan itu kepada Cheng Zuan dan busas. Serangan itu pun berhasil mengenai Cheng Zuan. Dan saat ini Cheng Zuan pun telah terluka akibat serangan dari peringkat pertama tentara bulu hitam tersebut. Dengan nada panik di sini Cheng Zuan pun menatap ke arah tentara bulu hitam tersebut dan dia akan diserang kembali oleh peringkat pertama tersebut. Ya bahwasanya mengetahui bahwasanya tidak bisa untuk mengelak lagi. Di sini Cheng Zuan pun hanya bisa pasrah sampai menunggu orang yang akan menolong mereka. Tak lama setelah itu, kepala sekolah Li yang mengetahui bahwasanya Cheng Zuan dalam bahaya, ia pun berbalik dan memberikan serangannya kepada tentara bulu hitam tersebut. Nampak tinjuan maut kepada tentara bulu hitam berhasil membuat mundur tentara bulu hitam tersebut dan dia terpantal dengan serangan dari kepala sekolah Li. Bas! Cheng Zuan pun nampak kagum dengan kekuatan dari kepala sekolah Li sampai-sampai memukul mundur peringkat pertama tentara bulu hitam tersebut. Di sini Cheng Zuan bisa dipastikan selamat dari serangan tersebut dan ia berterima kasih kepada kepala sekolah Li karena telah dibantu olehnya. Tak lama setelah itu di sini kepala sekolah Li pun mengatakan sesuatu kepada Cheng Zuan. "Hei Cheng Zuan, kamu baik-baik saja?" Ucapnya begitu khawatir kepada Cheng Zuan. Karena saat ini Cheng Zuan telah terluka akibat serangan peringkat pertama tentara bulu hitam, maka dari itu kepala sekolah Li akan melindungi dirinya. Di sini Cheng Zuan pun lantas berkata kepada kepala sekolah Li, "Hei Tuan Li, aku baik-baik saja." Ucapnya mengatakan itu kepada kepala sekolah Li. Di sini kepala sekolah Li pun kebingungan karena saat ini Cheng Zuan pun tengah terluka dan bagaimana membantu dirinya. Cheng Zuan pun lantas kemudian tersenyum dan berkata sambil tertawa kepada kepala sekolah Li, "Haha, apa yang bisa saya lakukan dengan baju besi perunggu yang saya pakai ini? Metode orang-orang ini tidak setengah dari saudara lusuh. Jadi berurusan dengan mereka itu cukup sepele." Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu dan mengejek tentara bulu hitam yang saat itu tengah terjatuh akibat serangan dari kepala sekolah Li. Mendengar perkataan Cheng Zuan, di sini lantas kepala sekolah Li pun mengatakan sesuatu kepada Cheng Zuan. "Nah, lain kali sembunyikan sedikit lagi, kita kalah jumlah. Kita harus memisahkan mereka satu persatu. Ayo kita bertarung lagi," ucap kepala sekolah Li kepada Cheng Zuan. Saat ini tentara bulu hitam yang lain pun kemudian datang kepada mereka berdua. Dan sudah dipastikan bahwasanya 2-3 itu sangat mustahil. Dan mereka harus mengeluarkan strategi untuk memisahkan mereka semua. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Cheng Zuan pun mengerti perkataan kepala sekolah Li. Dan dia mengatakan kepada kepala sekolah, "Oke, saya mengerti," ucapnya kepada kepala sekolah tersebut. Tak lama setelah itu, di sini kepala sekolah Li pun dikagetkan oleh sesuatu yang datang dari tempat lain. Ia kemudian menoleh ke arah samping dan melihat bahwasanya ada serangan yang ditimbulkan kepada tentara bulu hitam. Satu persatu dari tentara bulu hitam itu pun berhasil untuk dihabisi oleh seseorang.
Tebasan pertama langsung mengenai tubuh dari tentara bulu hitam dan kemudian merangsak untuk kesakitan. Tebasan berikutnya berhasil mengenai seseorang yang ada di sana sampai tebasan yang selanjutnya lagi. Bahkan tidak 3 orang dari tentara bulu hitam pun berhasil diserang oleh 1 orang. Di sini kepala sekolah Li pun kaget dan bahkan Cheng Zuan pun kaget. Bagaimana mungkin di sini tengah ada orang kuat yang datang ke pertempuran. Tak lama setelah itu, nampaknya Niating dan si Xuan Jin pun datang ke tempat tersebut untuk membantu mereka semua. Cheng Zuan pun yang nampak kaget di sini, ia pun lantas berkata, "Apakah ini? Tidak, kepala sekolah Niating sudah ada di sini." Ucap Cheng Zuan mengetahui bahwasanya Niating sudah ada di depannya. Dengan sekuat tenaga, di sini nampaknya mereka akan menghabisi tentara bulu hitam meskipun akan kelelahan. Tapi mungkin itu yang bisa akan mereka lakukan. Sampai-sampai di sini orang-orang pun tidak percaya kenapa Grandmaster 2 orang itu pun datang ke sini, padahal Grandmaster musuh pun belum datang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tak lama setelah itu, Cheng Zuan pun lantas berkata, "Hei Tuan, musuh di alam tersembunyi ilahi belum muncul, mengapa kamu datang ke sini?" Ucap Cheng Zuan mengatakan itu kepada si Xuan Jin dan juga Niating. Mendengar perkataan dari Cheng Zuan tersebut, maka di sini si Xuan Jin dan Niating pun kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak lama setelah itu, Xuan Jin pun berkata kepada Cheng Zuan, "Hei, karena kepala sekolahmu, Niating mengatakan bahwa pisau di tangannya digunakan untuk melindungi nyawa rekan-rekannya." Ucap Xuan Jin mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Tampaknya di sini kedua orang Grandmaster tersebut pun mengetahui bahwasanya mereka harus melindungi orang-orang yang ada di bumi, bahkan melindungi banjir perunggu, terutama Cheng Zuan dan orang-orang yang lain. Karena itu adalah tugas mereka, maka dari itu mereka tidak menunggu Grandmaster untuk datang kepada mereka, tapi mereka akan keluar untuk menghajar tentara bulu hitam dengan segera. Di sini nampak Cheng Zuan dan juga kepala sekolah Li pun sangat keheranan dengan perkataannya tersebut. Lantas Cheng Zuan pun berkata, "Apakah itu mungkin? Apakah itu batu?" Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu kepada si Xuan Jin dan juga Niating. Nampaknya Xuan Jin dan Niating di sini pun tersenyum dan satu dengan yang lainnya saling bertatapan. Lantas Xuan Jin pun berkata, "Terlebih lagi jika Anda mengorbankan hidup Anda demi keuntungan dari urutan serangan, bukankah kami tidak berbeda dengan tentara bulu hitam?" Ucap dari si Xuan Jin mengatakan itu, bahwasanya nyawa dari orang-orang yang ada di bumi adalah prioritas. Maka dari itu mereka pun kemudian ingin menghajar tentara bulu hitam dan tidak ingin menjadi seperti mereka. Tak lama setelah itu, si Xuan Jin pun kemudian berkata lagi kepada semua orang, "Kamu bilang itu mungkin baik," ucap dari si Xuan Jin, kemudian memberikan serangannya kepada peringkat pertama yang saat itu tengah ada di tempat lain, yakni seorang pelindung dari tentara bulu hitam pun berhasil diringkus oleh si Xuan Jin. Karena kekuatan dari si Xuan Jin adalah Grandmaster, maka dari itu tidaklah sulit untuk menghadapi peringkat pertama. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Lantas Xuan Jin pun berkata, "2 tamu baru telah datang dan saat ini saya telah meringkusnya." Bus bus. Seketika itu 2 pelindung dari tentara bulu hitam itu pun berhasil ditaklukkan oleh si Xuan Jin dan sudah dipastikan akan meninggal dengan serangan tersebut. Formasi di sini, Niating akan menyerang terlebih dulu dan si Xuan Jin akan melindungi Niating dari serangan dadakan yang dikeluarkan oleh tentara bulu hitam. Maka dari itu, ini adalah formasi penting yang akan dikeluarkan oleh mereka. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.